Kali ini kita ngobrol mau kenalan lebih dalam sama Vanji ya. Oke Van, kenalin diri. Halo, perkenalkan saya Panji. Saya dari asal Bandung. Lagi aktif di komunitas di Jepangan sebagai soloist cover sing, sebagai idol vokal coach, dan sebagai komposer juga ya. Saya nambahin ya, Vanji ini juga co-produsernya saya, eh, co-songwriternya saya juga, lirisis saya juga. Jadi banyak banget nih fungsinya Vanji di sini. Kenapa harus di Jepangan sih Van? Kenapa di Jepangan ya? Kalau alasan basicnya sih karena saya wibu juga ya mungkin. Agak jauh dari situ ya. Mungkin awalnya kan saya juga berkarirnya apa tanda kutip karir musiknya salah satu yang game changer si permusikan saya itu di Jepangan. Saya masuk idol group buatan Bandung namanya Foyer. Kalau ada yang tahu mungkin para wibu yang aktif di tahun 2017 sampai 2020 awal gitu. Terakhir kita bikin lagu itu buat Fire tuh tahun berapa sih Van? Ingat nggak? 22 ya, rilisnya Oke. 2023. Itu 2023 rilisnya 2024. menjelang awal-awal akhir dari pandemi ya, kita bisa berkarya lagi betul, gitu ya. betul. Nah, ceritanya tuh bisa sampai ketemu Vanji. Kalau saya sih waktu itu minta titip ya Van ya, maksudnya grupnya Foyer itu untuk buat karya gitu. 2023 ya berarti ya, bikin lagu di sini di Matrix Studio. Ya kalau Foyer emang kayaknya emang aktifnya segitu ya. Abis itu si membernya ada yang Sibuk keluar masing-masing kota, jadi agak susah. Pengennya sih ada rencana buat Pokoknya kita usahain itu ya lagi nanti ya. Foyer juga comeback lah. Oke. Kenapa sih maksudnya yang bikin Vanji pengen banget masuk ke Jepangan? Ada artis yang menginspirasi kah gitu kan? Oh, ya kalau Influence maksudnya kayak gitu ya kalau kali. yang cukup menginfluence sih kalau dari saya ada beberapa ya. Yang pertama ada Yuri, itu soloist Oke, di Jepang, cukup terkenal, nyanyi Dry Flower, Betelgeuse, itu lagunya banyak yang terkenal. Terus ada Kenshi Yonezu, Oh. dia komposer Fans juga. yang sangat jenius menurut Oke. saya, sama Unik banget ya Masayoshi Oishi. Masayoshi Kalau Oishi. Masayoshi Oishi itu dia komposer sekaligus performer juga, jadi kayak gabungan mereka bertiga yang nggak bisa dibandingin sih, soalnya mereka lebih apa, bidangnya beda gitu ya, role dia sebagai artisnya tuh beda-beda gitu. Aku balikin lagi pertanyaan yang tadi ya Van ya. Kenapa harus di Jepangan Van? Apakah pengen jadi batu loncatan tersendiri Oh. atau ada intention tersendiri gitu? Nah, Kebanyakan kan ya, misalnya kalau yang ngeband di Jepangan tuh ngincernya pengen punya pacar idol. Ya nggak sih? iya, Itu iya. si Jepangan di kita banget Bener tuh sih. maksudnya kayak gitu. Itu alasan sih. Pengen bikin band di Jepangan, vokalisnya cewek, taunya intentionnya modus, kali gitu kan ya. Gitu nggak sih Pan? Oke, kalau di Jepangan sendiri, yang pertama saya emang preferensi musiknya lebih condong ke Jepangan. Oke. Emang yang kayak apa, lagu Indonesia, lagu Barat gitu juga tentu banyak yang suka, banyak yang bagus. Cuman kadang Jepang tuh punya satu feel yang bikin si lagu itu tuh nagih gitu loh. Sepakat. Sibuknya ngapain lagi Van di Jepangan? Kalau di Jepangan ya perform sebagai soloist, cover sing, sama kadang nge-coach vokal dari beberapa grup idol ya. Ya sama teman-teman mungkin ya, yang memang minatnya juga di Jepangan. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pengen meningkatkan skill bernyanyinya, boleh aja langsung kontak Panji, kali aja Panji punya waktu buat Siap. nge-vokal coaching kalian di Jepangan lagi ya Van. Kita memang fokusnya kita bakal ngobrol di Jepangan Iya. sih Van. Di Jepangan tadi 2017 ya. 2017. Kalau aku sih memang masuk ke skena di Jepangannya jauh dari itu ya Van, sekitar 10 tahun sebelumnya. Oh iya. Bahkan sebelumnya bahkan ya. sebelum 2010. Kayak kalau aku aktif di Jepangan itu lebih seneng datang ke acaranya dari tahun 2005 kayak gitu kan. Waktu itu tuh mall yang paling sering ngadain acara di Jepangan tuh kayak di Ciwol kayak gitu. Terus di mana lagi kita bisa menikmati acara di Jepangan? Ya keliling kampus kan ya. Iya. Ada Di STBA kampus juga banyak. kayak gitu kan ya. UPI, Universitas Telkom saat itu. Jadi memang kalau mau menikmati acara di Jepangan saat itu tuh
nggak bisa dinikmati kayak sekarang ya, seminggu sekali mungkin ada sih acara di Jepangan. Kalau dulu emang harus nyari informasinya ke 2 universitas bulan mana. sebelum mungkin ya. Dan misalnya kalau di ITB kan punya unit kemahasiswaan budaya Jepang sendiri kayak gitu, UPI. Jadi kebanyakan memang lebih ke hobis ya Van ya. Iya. Teman-teman suka pasti di Jepangan 2006 kayak gitu Van ya. Memang dari dulu tuh di Jepangan tuh aku pengen ngajakin teman-teman tuh berkarya sedikit gitu loh Pak. Iya. Bisa nih niru-niru band yang spesifik kayak Iya. gitu, nge-cover lagu apa, bisa nggak sih bikin karya dengan referensinya itu. Awalnya dari situ. Awalnya tuh dari situ kayak gitu. Jadi kan kita di band Indonesia ada uniknya juga nih, bisa nyontek sedikit kayak gitu. Kalau Foyer dihitung Foyer? sih dari 2019 ya. Dari 2019 ada udah berapa karya Foyer itu? 1. Jadi maksudnya lagu pertamanya itu di 2019. 2019 sampai terakhir Foyer punya 2024. 3 lagu ya berarti Iya. ya. Foyer aja punya 3 single. Vanji sendiri kita tuh udah berapa 3 produksi, juga. Van? 3 juga. Jadi kan udah punya 6 nih Vanji. Ada pesan tertentu nggak sih Van, misalnya bisa sampai 6 karya ini, perjuangannya gimana, terus Oke. harapannya misalnya sama buat teman-teman yang lain tuh gimana? Kalau jujur ya, kalau waktu di Foyer sendiri, inspirasi atau trigger yang bikin kita pengen bikin lagu itu mayoritasnya tuh gara-gara gengsi sih. Idol gitu tuh, maksudnya idol Jepang, idol Korea, idol apapun itu, bahkan lokal juga gitu ya, di Indonesia tuh ada gitu lagu sendiri. Kita cover Jepang iya, cover Korea iya, cover, tapi karya sendiri belum ada gitu. Jadi kayak greget aja gitu, bikin aja lagu gitu. Benar, itu sih maksudnya. Aku punya alasan yang sama sih. Iya. Ngajakin teman-teman saat itu tuh punya lagu sendiri tuh pasti sifat. Wah, terus Nah, kalau yang lagu solo itu beda lagi sebenarnya ceritanya. Kan awalnya saya cover sing dari tahun 2024 ya. Saya iseng ikut lomba-lomba cover sing. Kebanyakan sih kalah sih, maksudnya nggak dapat top 3 ya. Maksudnya saya juga kan mulai nyanyi itu baru di tahun berapa, 2015 atau 16 gitu. Jadi maksudnya bukan dari kecil banget saya mulai nyanyi. Cuman kalahnya Vanji itu top 3 loh maksudnya. Di cover sing itu tuh yang daftar tuh bisa puluhan loh. ya Oh, ya. kadang kalau hoki top 3 gitu kan ya, biasanya nggak dapat atau ya gitulah gitu. Kadang-kadang salah dikit ya udah hancur semua gitu. Lomba cover sing tuh. Mungkin faktor ini ya Van ya, ngafalin yang bukan lagu, bukan bahasa kita gitu ya. Itu perjuangan juga sih. Nah, jadi pertama saya ikut lomba, habis itu beberapa kali kan udah beberapa kali masuk top 3, mungkin udah mulai ada apa bisa masuk sebagai special performance gitu ya, ceritanya naik level gitu. Nah, cuman keluh kesah saya sedikit nih di event di Jepangan sini tuh, cover sing agak apa ya, tanda kutip kurang saya merasa kurang dihargai gitu loh secara pribadi ya. Jadi maksudnya dari sisi rundown gitu misalnya, kasih gitu. Paling pertama kan penonton juga belum ada gitu. Oh iya. Saya nyanyi penontonnya 5 gitu kayak ya ekstrimnya lagi gitu ya. Padahal penonton juga bisa jadi motivasi ya, memicu semangat ya. Itu kan kadang-kadang aduh. Terus biasanya kan cover sing mah sendiri gitu ya, paling ada kru 1 gitu kan. Jadi backstage juga kan kadang gitu di event-event tertentu nggak disediain atau sejenisnya gitu ya. Lama-lama kan saya juga mikir gitu, ini teh kenapa sih gitu, cover sing gimana sih gitu cara majuin cover sing di sini supaya dihargai. Tapi karena ya mungkin saya pribadi bukan tipenya yang ayo dong event hargai cover sing, nggak gitu. Tapi saya lebih ke mikir apa jangan-jangan dari sisi event emang cover sing tuh value-nya sedikit gitu. Aduh, sayang banget. Sayang banget. Dan saya pikir-pikir juga ya mungkin ada benarnya gitu, soalnya apa sih yang dilakuin para performer cover sing, yaitu dia naik panggung, setel -1, nyanyi, turun gitu loh. Jadi ya itu kan kayak karaoke biasa sebenarnya gitu kan. Padahal kalau aku ngelihat benefit buat acara juga, buat penonton yang tahu acaranya juga mungkin sebenarnya seneng ya, ngelihat ada orang yang ngebawain lagu kesukaan dia gitu. Betul. Sayang aja kalau di treatment seperti itu. Jadi buat masukan juga nih buat IO Jepangan kayak gitu ya. Kadang kelihatan juga sih ada pilih kasihnya terhadap apa ya namanya, polarisasinya tuh kelihatan gitu. Komunitas cosplaynya, komunitas
bandnya, komunitas idolnya, sampai komunitas cover sing kayak gitu loh. Seharusnya kalau memang Jejepangan itu kan satu aspeknya memang ke hobi Jejepangan ya, ke budaya Jejepangan ya. Mereka harus mendapatkan porsi yang sama sih. Jangan karena misalnya sekarang idolan apa Cika Idol kan lagi dahsyat Iya, banget gitu sekarang. kan. Padahal acara Jejepangan nih, tapi porsinya beda gitu. Ada Nah, masanya sih di tahun dulu kayak gitu kan ya, acara itu asik banget loh secara komunitas, semua merata. merata gitu, cosplayer kenal dengan, walaupun yang orang-orang hobi fotografi itu menjadi satu komunitas apa gitu loh Van. Mungkin sekarang memang kebanyakan sih ya hobiisnya. Iya, iya, betul. Oke Van, apa lagi Nah, Van, cuman harapannya lagi? ya karena trigger itu sih sebenarnya. Jadi saya mikirin gimana caranya supaya si cover sing itu emang punya value lebih gitu dari sekedar karaoke biasa. Oke. Nah, mungkin ada beberapa cara ya atau alternatif. Mungkin yang saya kepikiran aja sih selama ini tuh ya tiap perform kasihlah sesuatu yang beda daripada lagu aslinya gitu. Oke. Misalnya aransemen atau sambil cosplay kan biasa teman-teman yang lomba cover sing juga udah pada tahu lah gitu bisa nyanyi sambil cosplay. Tapi gimana kalau misalnya special performance itu kan perform dari awal sampai akhir cosplay satu lagu yang lainnya nggak cocok gitu. Jadi ya bisa dipikirkan lah dari segi performance. Nah, satu cara lagi yaitu punya karya sendiri gitu. Jadi selain saya karaokean juga saya tuh sebagai artis gitu. Nah, jadi itu sebenarnya motivasi utama saya juga gitu. Jadi sisi positifnya karena cover sing di awal terus gitu efeknya ke saya kayak gitu. Nah, ini jadi tips juga nih buat performers cover sing juga ya. Bukan cover sing juga sih, maksudnya memang penyanyi ya, yang hobinya di penyanyi. Jejepangan. Buat aku sendiri nih, biasanya memang ngedampingi Vanji sambil perform kayak gitu kan ya. Orang tuh bukan pengen nonton Vanji itu ngebawain lagu yang apa yang mereka suka, tapi mereka pengen nonton si Vanji-nya. Itu sih yang penting. Bener sih Van. Betul. Jadi tadi kita punya pesan buat IO, sekarang pesan buat teman-teman yang hobinya nyanyi Iya, dan betul. ngisi acara di Jejepangan gitu ya Van ya. Bawain yang beda, improvisasinya dong maksudnya gitu, bawain ciri khas sendiri, bisa dari aransemennya, cara nyanyinya, penampilannya, atau bahkan juga sampai ke kalau punya lagu sendiri itu bahkan lebih baik lagi. Jadi bukan cuma cover sing doang ya Van ya, Iya. tapi sebagai artis. Itu pesan penting banget tuh dari Vanji. Apalagi Van, ada lagi nggak sih buat teman-teman kita yang suka nyanyi, hobi nyanyi di Jepangan? Paling pesannya itu sih, kadang-kadang saya ngelihat orang tak mau cover sing, entah itu lomba, entah itu special performance, awalnya tuh nggak pede dan sejenisnya lah gitu. Sudah pasti bikin kalau bikin awal-awal lagu pun kan, gitu, ya. kayak bikin lagu aduh nggak bisa bikin gitu, nggak bisa bikin teh gimana gitu, maksudnya kayak harusnya sih technically semua orang bisa ya bikin Iya. lagu. Nah, pesannya ya kalau dari saya sendiri ya, saya agak sedikit reverse psychology. Saya nggak pernah bilang ayo nggak usah minder, ayo nggak, tapi saya lebih ke arah tanemin mindsetnya lagu pertama atau lomba pertama pasti gagal, jadi gagalkan aja secepatnya gitu. Gagalkan aja. Nah, Kata orang saya juga tuh, lomba cover sing pertama fals, liriknya hampir salah, ada voice crack, dan ya itu menurut saya kan cukup fatal gitu. Tapi ya mau gimana pun itu percobaan pertama pasti gagal, tapi harus dilakuin gitu supaya jadi lebih bagus. habisin jatah gagalnya ya. Jatah Artinya gagal habiskan harus secepatnya nyobain, gitu. harus nyobain sebanyak mungkin kayak Iya. gitu. Bahkan berkarya tuh juga kayak gitu. Buat teman-teman juga nih yang di Jepangan, walaupun pengen memang berkarya kayak gitu kan ya, cari teman kayak gitu. Bahkan boleh nih kontak kita berdua. Kali aja Iya, maksudnya betul. cari temen kayak gitu. Feedback itu penting banget. Mungkin kalian punya karya tapi bingung untuk mendengarkan ke siapa kayak gitu kan ya. Ada juga yang pede banget, maksudnya gue punya karya tapi sebenarnya karyanya belum didengerin ke mana-mana sehingga dia nggak dapat feedback kayak gitu loh, bagus atau enggaknya. Jadi yang paling penting di Jepangan juga ya kumpulin teman-teman yang penting bermanfaat gitu ya. Iya. Ada lagi nggak sih Bang tambahan? Kayaknya segitu dulu ya. Segitu ya. Nanti kita bisa lihat rangkumannya aja, kalian bisa rolling lagi. Jadi buat teman-teman yang hobi juga nih di Jepangan, kita juga dipertemukannya karena memang hobi di Jepangan ya. Cari teman yang bermanfaat sih paling penting di Jepangan ya Van ya. Betul.
temen yang positif yang bisa ngajak berkarya kayak gitu. Mudah-mudahan cepat ketemu ya. Makasih Van. Oh ya, sekali lagi sedikit lagi aku mau ngucapin selamat ulang tahun hari ini Vanji. Oh, iya. Tanggal 2 Agustus ya. Nanti Thank mungkin you. mudah-mudahan kita up kontennya secepatnya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman di Jepangan juga. Oke, thank you Van, makasih Van. Thank you.